Banjir akibat meluapnya arus Sungai Kampar mulai menggenangi pemukiman warga di Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar Riau. Kondisi permukaan sungai yang terus meningkat membuat banjir menggenangi halaman sekolah dasar 008 Kualu. Mengantisipasi banjir yang makin tinggi, pihak sekolah harus memulangkan siswa kelas 1, 2, dan 3 lebih awal dari biasanya. Pihak sekolah mengungkapkan akan melihat perkembangan kondisi kenaikan banjir apabila terus bertambah, untuk sementara sekolah harus diliburkan. Jadi nanti yang kelas 456 karena 45 itu sore, jadi makanya kami masih nunggu anak-anak yang sekolah siang. Kemudian yang pagi ini mungkin kelas 1, 2, 3 udah pulang. Jadi 456 tetap dia belajar, kami masih bisa aksesnya, masih bisa ke sekolah. Jadi mungkin besok kami lihatlah perkembangan seperti apa. Kalau memang airnya naik terus, ya kami terpaksa Pak melakukan kebijakan sekolah. Namun siswa kelas 4, 5, dan 6 tetap masuk seperti biasa karena sebagian ruangan sekolah masih aman dari genangan banjir. Sedangkan siswa kelas 1, 2, dan 3 untuk sementara waktu akan diperlakukan pembelajaran daring. Citra Indriani, Kompas TV, Kampar, Riau. Tak hanya merendam jalan penghubung antar desa, banjir yang terjadi di Desa Tanjung Kudu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar Riau juga merendam rumah warga. Akibat ketinggian banjir yang telah mencapai 1 meter, warga memilih menyewa rumah untuk mengungsi. Ada 3 keluarga yang mengungsi ke lokasi yang lebih aman karena ketinggian banjir di rumah mereka telah mencapai 1 meter lebih. Menurut warga, saat ini ketinggian banjir masih terus meningkat akibat dibukanya 5 pintu air di Waduk PLTA Kota Panjang. Ya, kita untuk keluarga kita ungsikan. Oke. Yang lahan agak tertinggi di luar di Desa Palu juga, itu kita sewakan rumah untuk 1 bulan. Ada berapa keluarga? Ditempati untuk 3 keluarga. Oh, di sini 3 keluarga. Iya, 3 keluarga. 3 kakak ya? 3 kakak. Udah berapa hari? Untuk jumlah anggota ada 4, 6, 7, 8. 8 orang. Itu udah berapa hari mengungsi ya, Pak? Udah 3 hari. Meski sudah 3 hari kebanjiran, warga mengaku belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Warga berharap bantuan dapat segera disalurkan karena banjir yang terjadi menyebabkan mata pencarian warga menjadi terganggu. Tempat usaha warga seperti bengkel saat ini telah terendam banjir dan perekonomian mereka menjadi lumpuh. Citra Indriani, Kompas TV, Kampar, Riau. Beginilah kondisi banjir yang merendam jalan lintas timur Sumatera yang menghubungkan Provinsi Riau dengan sejumlah provinsi lainnya, seperti Lampung, Palembang, Jambi, dan Pulau Jawa. Banjir terjadi pada kilometer 83 di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Riau. Banjir ini disebabkan meluapnya arus Sungai Kampar akibat dibukanya 5 pintu waduk PLTA Kota Panjang. Karena meningkatnya debit air yang datang dari Sumatera Barat serta tingginya intensitas curah hujan, sejumlah kendaraan mogok, bahkan 2 truk terperosok dan harus dievakuasi menggunakan alat berat. Ketinggian air saat ini terus meningkat dari hari sebelumnya setinggi 50 cm, bertambah menjadi 60 cm. Tumpukan kendaraan seperti truk terjadi akibat diberlakukannya buka tutup arus karena ketinggian banjir yang merendam jalan lintas timur. Kami personil dari Polres Pelalawan didampingi dengan personil dari Dinas Perhubungan, dari Dinas BPBD dan Satpol PP melaporkan situasi kondisi saat ini hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 13.15 WIB, di mana debit air sudah mengalami peningkatan mencapai titik terdalamnya di 60 cm. Untuk kondisi arus lalu lintas, sejak pagi tadi kita berlakukan buka tutup di kedua arah. Sebagian besar truk yang melintas di jalur ini membawa sembako. Agar stabilitas ekonomi terjaga, petugas kepolisian disiagakan 24 jam di wilayah ini dengan mendirikan posko tangkap bencana banjir. Petugas juga menghimbau agar sepeda motor dan minibus kecil untuk sementara tidak melintasi jalur ini. Citra Indriani, Kompas TV, Pelalawan, Riau.
Pada Kamis pagi, puluhan mahasiswa dari Amakri Provinsi Riau geruduk kantor Kejaksaan Negeri atau Kejari Pekanbaru, Jalan Sudirman, Kota Pekanbaru, Riau. Puluhan massa juga membawa spanduk yang bertuliskan desakan kepada kejaksaan. Di depan pintu pagar Kejari Pekanbaru yang dijaga ketat oleh personel kepolisian, massa melakukan orasi dan menyampaikan tuntutan mereka. Aksi massa itu dilakukan untuk mendesak Kejari Pekanbaru segera mengusut tuntas kasus korupsi Videotron yang diduga melibatkan oknum anggota DPRD Kota Pekanbaru. Kita turun dari Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Riau untuk melakukan unjuk rasa terkait di mana yang baru saja ini telah ditetapkan oleh Kejari dan tersangka dalam kasus pengadaan Videotron, di mana kami menduga ada salah satu oknum yang terlibat, yaitu oknum anggota DPRD Kota Pekanbaru. Jadi di sini tuntutan kami meminta untuk pihak Kejari tidak pandang bulu dan tidak pandang bulu untuk menyelesaikan masalah ini dan menindak tegas apabila memang salah satu oknum tersebut memang diduga terlibat. Silakan dipanggil dan diperiksa, dan apabila terlibat silakan tetapkan menjadi tersangka. Sebelumnya, Kejari Pekanbaru telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Videotron di Dinas Kominfotik Kota Pekanbaru. 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka diantaranya adalah Kadis Kominfotik berinisial RH, pejabat pembuat komitmen KDA, dan Direktur Tanjak Riau MRA, RH, dan KDA diduga tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, sehingga terjadi markup pada biaya pembuatan video yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa. Adapun kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai 972 juta rupiah dari total pagu anggaran 1,2 miliar berdasarkan audit BPKP Riau. Setelah tuntutannya diterima oleh pihak Kejari Pekanbaru, puluhan massa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Sawinoardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Sidang kasus dugaan penganiayaan anak di bawah umur yang menyeret selebgram Pekanbaru, Cut Salsabila, digelar di ruang sidang Omar Seno Aji di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Jalan Teratai, Kota Pekanbaru, Riau. Dalam sidang dengan agenda keterangan saksi, ada 3 saksi yang dihadirkan, yakni korban yang berinisial AHM, kemudian ibu korban bernama Weni Mulyono, dan saksi di lokasi kejadian berinisial R. Dari fakta persidangan, korban AHM mengaku peristiwa penganiayaan itu bermula saat korban berada di kafe di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Pekanbaru, Riau pada tahun 2024 lalu. Terdakwa menyiramkan air putih dari gelas ke korban. Korban kemudian membalas dengan menyiram air dari dalam botol ke arah terdakwa. Terdakwa Cut Salsabila marah dan melakukan penganiayaan kepada korban. Sementara kuasa hukum terdakwa Daud Pasaribu usai sidang menyebut sebelumnya pihak terdakwa menyebut adanya upaya damai dengan korban. Namun pihak korban menutup upaya damai. Pihaknya juga akan menghadirkan saksi yang ada di lokasi untuk membuktikan fakta di lapangan. Bagaimana untuk bisa berdamai lah, ini masih ada hubungan kekeluargaan ataupun kekerabatan. Ya namun ya terbukti dengan tadi keterangan dari ibu korban bahwa menutup ruang untuk berdamai. Tapi dari kami kapanpun boleh berdamai. Setelah hari ini mau berdamai, baik, mari kita berdamai, ya kan? Tapi kalau dari salah satu pihak menutup pintu untuk berdamai, ya bagaimana perdamaian ini bisa terlaksana begitu? Begitu, Bang. Apa aja video? Oke, sih. Nah, itu keterangan mereka. Tapi kami akan buktikan fakta yang berbeda. Siapa yang menyerang, siapa yang datang ke tempatnya itu akan kami buktikan. Ini saksi dari Jiko sendiri kan belum hadir nih. Saya tidak tahu apa alasannya. Ini TKP di Jiko. Sementara kuasa hukum korban Bayu Saputra meminta agar terdakwa kasus penganiayaan anak di bawah umur bernama Cut Salsabila untuk ditahan. Selain itu, pihaknya akan meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk mendampingi korban. Mengingat korban juga dilaporkan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Pekanbaru dalam kasus yang sama. Kami di sini selaku kuasa hukum korban penganiayaan terhadap anak, dan saya selaku kuasa hukum Bayu Saputra Esa dan rekan saya Ilham Jati, dan kami juga tenaga ahli di UPT PPA Provinsi yang menangani perkara anak, yang mendampingi anak. Dan pada kesempatan ini kami meminta kepada teman-teman wartawan untuk mengawal
mengawal kasus ini agar mendapatkan keadilan terhadap pelaku anak penganiayaan. Karena sampai saat ini pelaku penganiayaan yang terjadi di Kota Pekanbaru, khususnya untuk korban dari anak Ibu Weni, ini belum ditahan. Dan agendanya hari ini kita baru pemeriksaan saksi, baik saksi dari korban, orang tua maupun saksi pada saat kejadian. Tetapi saksi dari Jeko itu tidak hadir. Kami mohon kepada teman-teman di sini untuk mengawal aja supaya kasus kita ini cepat selesai. Sidang yang diketuai oleh Hendah Karmila Dewi diagendakan akan digelar pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan terdakwa dan saksi. Sawinuardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Di Pasar Tradisional Agus Salim, Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru, Riau, komoditas yang mengalami kenaikan harga diantaranya cabai merah, cabai rawit merah, cabai hijau, bawang merah, dan bawang putih. Harga cabai merah sebelumnya Rp50.000 per kilogram naik menjadi Rp70.000 per kilogram. Cabai rawit merah dari sebelumnya Rp70.000 per kilogram naik menjadi Rp85.000 per kilogram. Untuk komoditas bawang merah dan bawang putih naik berkisar Rp10.000 per kilogram dari harga awal Rp30.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan sejumlah komoditas tersebut sudah terjadi sejak sepekan terakhir yang dipengaruhi adanya cuaca buruk di daerah penghasil. Beberapa komoditas terpaksa tidak bisa dipasok dari wilayah penghasil karena harganya yang begitu mahal seperti cabai merah asal Jawa. Dampak dari cuaca buruk ini ada kenaikan pada sembako ini, Bu? Bahan-bahan pokok ini. Harga sembako atau cabai hari ini 70.000 dari Bukit, 60.000 dari Medan. Sebelumnya berapa, Bu? Sebelumnya 50.000. Selain dari cabai merah, Bawang merah juga naik dari 30.000 jadi 40.000 sekarang. kalau untuk tomat? Tomat yang turun, tomat dari 20.000 kemarin sekarang jadi 12.000. Cabai hijau juga naik sekarang jadi 45.000. Untuk cabai Rawit merah sekarang menjadi 85.000. dari Kemarin sebelumnya? dari 70.000. 70 apa 60 kemarin, sekarang menjadi 85.000. Ini gimana, Bu? Sekarang Berkurang karena atau pasokan cuma dari Bukit Tinggi dan dari Medan. Yang dari Jawa kan tidak ada pasokan. Karena Jawa sekarang mahal sekali. ada berapa persen, Bu, penurunan? Kalau penurunan ada 30%-an. Kemungkinan bakalan naik lagi nggak, Bu? Kalau ditengok dari cuaca bakal naik nampaknya. Adanya kenaikan sejumlah komoditas itu membuat omset pedagang menurun hingga 30%. Pedagang memprediksi harga komoditas masih akan terus naik, mengingat cuaca buruk masih terjadi di sejumlah daerah penghasil. Sawinuardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Permasalahan sampah di Kota Pekanbaru Riau hingga hari ini belum tuntas. Pada tanggal 15 Januari lalu, pemerintah memulai status darurat sampah untuk mengatasi permasalahan sampah di ibu kota Provinsi Riau. Status darurat sampah itu diberlakukan selama sepekan atau berakhir pada hari ini, tanggal 21 Januari 2025. Sejumlah terobosan dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Salah satunya menambah armada serta alat berat untuk mengangkut sampah yang menumpuk. Petugas kebersihan juga terus melakukan upaya pembersihan sampah. Namun hingga Selasa pagi tadi masih ditemukan tumpukan sampah hingga mengeluarkan aroma busuk. Kondisi itu mengganggu aktivitas warga di sekitar. Salah satu aktivitas belajar mengajar di Sekolah Dasar Islam di Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Menurut salah satu guru, akibat aroma busuk yang ditimbulkan sampah membuat aktivitas pembelajaran terganggu. Secara kami di sekolah ya sangat-sangat mengganggu sekali karena pemandangan pertama pemandangannya kan Pak. Yang kedua ketika pas pula kan sampah itu menumpuk, kami kan hujan tuh Pak selama udah 2 minggu lebih gitu. Ya kecium lah Pak kami aromanya gimana-gimana. Ini sampahnya udah berapa lama mungkin Ibu? Maksudnya? Tumpukan sampahnya udah berapa lama di depan sekolah kita ini Bu? Oh kalau itu sih sejak saya di sini udah juga ada Pak. Ya udah ada juga sejak saya ngajar di sini. Memang di
di sana. Cuma kan itu tuh kan ada tempat sampahnya Pak. Cuman dia memang di luar ditaruh gitu, nggak di di tongnya gitu. Diangkat Pak sama truk sampah. Biasanya dalam sehari mungkin setahu kita berapa kali mungkin diangkat? Kalau dulu ya Pak ya, kalau dulu sebelum ini nih setiap hari Pak truk sampah itu datang karena kami nampak setiap hari Pak. Tapi udah beberapa bulan ini memang agak lambat. Pihaknya berharap masyarakat membuang sampah di tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru agar sampah tidak berserakan. Tidak hanya di Kecamatan Marpoyan Damai, tumpukan sampah juga ditemukan di tempat pembuangan sementara di Jalan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru Riau. Sampah yang menumpuk didominasi sampah rumah tangga. Sebelumnya Pemko Pekanbaru menetapkan status darurat sampah akibat permasalahan sampah di ibu kota Provinsi Riau belum teratasi. Penetapan status itu dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat penanggulangan permasalahan sampah di Kota Pekanbaru Riau. Sawido Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Enam orang pelaku dugaan sindikat perdagangan bayi telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian Polresta Pekanbaru, yakni EJ, AT, TH, Z, JB, dan SP. Kasus tersebut terbongkar saat seorang wanita mencurigai adanya dugaan penjualan bayi melalui media sosial TikTok. Setelah dipancing melalui pemesanan, keenam tersangka berhasil dibekuk di salah satu kafe di Kecamatan 50, Kota Pekanbaru Riau saat proses transaksi. Di lokasi, petugas juga mengamankan seorang bayi perempuan berusia 4 hari. Dari kasus itu, 2 orang pelaku lainnya berhasil dibekuk dan masih dilakukan pengembangan, mengingat petugas menemukan adanya 6 bayi yang sudah berhasil dijual oleh para pelaku. Setelah dilakukan pemeriksaan, modus para tersangka adalah dengan cara adopsi ilegal yang kemudian bayi diperdagangkan melalui media sosial. 6 tersangka yang kita amankan dan sudah kita tahan, 2 lagi kita kembangkan. Jadi ada 8 orang yang sudah kita amankan, namun saat ini 6 orang yang sudah kita jadikan tersangka, 2 lagi pengembangan. Kemudian korbannya itu anak bayi perempuan yang pada saat itu berumur lebih kurang 8 hari. Jadi anak bayi ini lahirnya tanggal 10 Januari 2025 di Rumah Sakit PMC. Untuk kronologis kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 pada pukul 16, di mana Ibu Dwi Asanti bersama dengan Bapak Ledda Dadang melihat postingan di TikTok. Kemudian yang mana sebelumnya Ibu Santi mencoba untuk memancing postingan TikTok ini, kemudian ditanggapi oleh salah satu tersangka, di mana salah satu tersangka ini ada berlokasi di Medan, kemudian datang ke Pekanbaru dengan membawa bayi bersama 6 orang lainnya, 6 tersangka lainnya. Pada saat itu terjadilah transaksi penjualan bayi di daerah sebuah kafe Langkah Kanan di Jalan Ronggo Wasito, Kecamatan Sayul, Kota Pekanbaru. Pada saat itu Bu Dwi Santi bersama Ledda Dadang kemudian menginformasikan hal ini kepada Polsek 50, kemudian Ibu Kapolsek beserta Kanit beserta jajarannya langsung mengamankan tersangka di sebuah kafe. Menurut Berry, orang tua bayi sudah datang ke Polresta Pekanbaru dan mengaku dipaksa dan diintimidasi oleh pelaku R. R merupakan orang yang mengadopsi korban yang kemudian dijual kepada para tersangka. Para tersangka dijerat pasal 2 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2017 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sawido Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Inilah detik-detik saat tim Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau bekuk seorang pelaku dugaan kasus peredaran narkotika jenis sabu.
Pelaku dibekuk usai menjemput sabu di wilayah Rupat, Kabupaten Bengkalis, Riau. Dari penangkapan pelaku berinisial Z, petugas menyita barang bukti 1 buah koper yang diduga berisi sabu. Setelah dibongkar, ditemukan 5 paket berukuran besar diduga sabu dengan berat 4,9 kg. Dari pemeriksaan, pelaku Z sengaja menjemput sabu dari negara Malaysia dan akan diedarkan di wilayah Kota Dumai. Selain kasus tersebut, tim Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau juga membongkar peredaran narkotika jenis sabu jaringan internasional. 2 tersangka yang berperan sebagai kurir berhasil dibekuk. Pelaku berinisial ABR dibekuk di Kota Pekanbaru dan pelaku berinisial HAP dibekuk di wilayah Sumatera Selatan. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 kg sabu. Pengungkapan kasus ini, 1 orang tersangka berhasil kita amankan inisial Z, di mana pengungkapan ini terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Januari di daerah Pelabuhan Roro Rupat, di mana narkotika jenis sabu ini setelah kami melakukan pendalaman terhadap tersangka, sabu ini dibawa dari Malaysia melalui jalur laut, kemudian masuk ke wilayah Riau melalui Pulau Rupat, kemudian ke Dumai. Sabu yang dikendalikan dari dalam lapas rencananya akan dibawa pelaku ke wilayah Sumatera Selatan. Terhadap kasus tersebut, polisi masih memburu para pelaku yang terlibat peredaran narkotika jaringan internasional. Para pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 junto pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Sawido Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Inilah pelaku saat melakukan pencurian kendaraan sepeda motor di wilayah hukum Polsek Bina Widya, Kota Pekanbaru. Aksi pelaku terekam kamera pengawas. Setelah dilakukan upaya pengejaran, pelaku berinisial FS berhasil dibekuk tim Opsnal Polsek Bina Widya. Pelaku spesialis pencurian sepeda motor ternyata juga melakukan pencurian kendaraan mobil. Dari pemeriksaan, pelaku ternyata sudah 5 kali beraksi di berbagai daerah seperti di wilayah Kecamatan Bina Widya, di Kabupaten Kampar, hingga di luar Provinsi Riau. Motifnya karena ingin memiliki dan juga faktor ekonomi. Menurut Kapolsek Bina Widya, Kompol Asep Rahmat, pelaku dikenal licin karena beberapa kali beraksi selalu lolos. Pencurian kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4. Ini lumayan cukup unik karena awal mula kita menindaklanjuti laporan ini, kita awal mula mengungkap dari tindak pidana pencurian sepeda motor. Setelah dikembangkan lebih lanjut, ternyata ada TKP lain, yaitu pencurian kendaraan roda 4 dengan tersangka atas nama saudara Franky Simamora alias Franky dan korban atas nama saudara Surahwan. Barang bukti yang kami amankan adalah sepeda motor Fiction 150 warna merah, sudah ada di depan, dan juga 1 lembar fotokopi STNK bukti kepemilikan sepeda motor milik korban, dan 1 kunci T dengan mata obeng tokok yang ujungnya sudah dipipihkan. Dari inilah pelaku melakukan pencurian yang lain, itu pencurian mobil ataupun kendaraan roda 4. Selanjutnya, pasal yang dipersangkakan adalah pasal 363 KUHP pidana dengan ancaman hukuman penjara selama 7 tahun. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman 7 tahun penjara. Pihak kepolisian menghimbau agar masyarakat berhati-hati saat memarkirkan kendaraannya dengan menempatkan di lokasi yang aman dan terpantau serta dikunci ganda. Sawido Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau.
Dengan tampilan apik, para model menampilkan busana karya dari puluhan desainer nasional di ajang Indonesia Fashion Chamber New Members Inauguration Show 2025 yang digelar di Kota Pekanbaru Riau. Busana modern hingga kekinian dengan paduan kain tradisional ditampilkan satu persatu. Puluhan desainer datang dari berbagai daerah di Indonesia, seperti dari kota Surabaya, Makassar, Medan, Padang, Bandung, dan beberapa kota lainnya. Desainer muda asal Pekanbaru, Tifa Kaisti, yang juga sebagai ketua pelaksana menyebut, kegiatan tersebut merupakan gebrakan baru di dunia fashion di Riau khususnya. Lewat ajang itu, para desainer muda Pekanbaru akan memperkenalkan kain Melayu Riau ke kancah nasional hingga internasional. Ini menjadi salah satu gebrakan baru di dunia fashion, di dunia mode di Riau khususnya, dan insya Allah kami Indonesia Fashion Chamber Pekanbaru Chapter akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak dan kita terus mengangkat kearifan budaya yang ada di Provinsi Riau juga intinya. Karena kita tahu bahwa Riau ini memiliki kain wastra yang terkenal itu dengan tenunnya, dan batiknya juga beragam macam motif, dan kedepannya kita nanti akan berkolaborasi lagi dengan desainer-desainer muda dan desainer-desainer yang sudah expert di bidangnya untuk nanti kita kolaborasikan bagaimana si wastra daerah kita ini dan pesonanya kearifan lokal budaya kita ini bisa disangkut pautkan di dalam fashion dan bisa menjadikan sebuah kegiatan dan hasil yang lebih bisa menunjang pasar internasional, pasar nasional maupun internasional. Sementara itu, pejabat Wali Kota Pekanbaru, Roni Rahmat, ajang Indonesia Fashion Chamber New Members Inauguration Show 2025 pertama kali digelar di Sumatera, yang menandakan potensi di Pekanbaru sangat besar. Momen tersebut dimanfaatkan agar para desainer lokal bisa bekerja sama dengan desainer nasional. Potensi-potensi budaya lokal dipakai dalam kombinasi karya-karya desainer nasional. Dengan begitu, bisa membangkitkan segala fashion yang ada di Provinsi Riau. Ini baru sekali membuat event di Sumatera, dan itu Pekanbaru menjadi tuan rumah. Ini menandakan bahwa potensi Pekanbaru sangat besar, pasar Pekanbaru juga sangat besar, dan kita memanfaatkan momen ini, para desainer lokal bisa bekerja sama dengan desainer nasional, dan potensi-potensi budaya kita dipakai dalam membuat kombinasi karya-karya desainer nasional. Jadi ini tentunya membanggakan dan bisa membangkitkanlah selera-selera fashion yang ada di Provinsi Riau. Provinsi Riau memiliki berbagai motif dan corak batik Melayu Riau. Setiap di Kabupaten di Riau memiliki pola dan bentuk batik yang berbeda. Selain batik, kain soket Melayu Riau juga memiliki keunikan tersendiri yang bisa dipadukan dengan fashion kekinian. Keberagaman itu bisa memberikan pilihan dan inovasi bagi desainer lokal dalam menghasilkan karya yang bisa diterima di pasar nasional dan internasional. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru Riau.